Kata yang diperbanyak, bukan mengeluh tentang orang lain, bukan cemburu tentang rezeki orang lain, bukan cemburu tentang pendapatan orang lain, bukan cemburu tentang jabatan orang lain. Yang harus dipermasalahkan syukur kita, bukan nikmat Allah yang kurang, tapi syukur kita yang tidak ada. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Bersyukur sekali hari ini atas undangan Bapak Penjabat Bupati Pak Yusmin yang telah mengundang kami di sini. Terima kasih Pak Bupati. Hadir juga anggota DPR RI Pak Bahtera Banong yang Masya Allah kemarin kami haji sama-sama beliau 2024. Dan seluruh yang hadir, ada Pak Kapolres, ada Bupati pertama Kolaka Utara, ada Kepala Pengadilan dan seterusnya, Ketua DPRD, dan semua yang hadir yang saya nggak bisa sebutkan satu-satu, mohon maaf sekali. Yang insya Allah saya doakan yang hadir hari ini semuanya dimuliakan Allah dan masuk ke dalam surga firdausnya Allah Azza wa Jal. Terkhusus yang mau menjawab salam saya ketika saya ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi pada semuanya. Izin saya menyampaikan tausiah di hari yang luar biasa ini, malam kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kolaka Utara adalah salah satu bumi Allah yang luar biasa kekayaan alamnya. Hari ini atas izin Allah kita dipertemukan di tempat ini. Tidak lain Allah ingin melihat siapa di antara kita yang banyak bersyukur kepadanya. Allah katakan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Golongan kecil yang mudah-mudahan kita masuk dalam golongan kecil ini. Orang-orang terpilih yang sangat amat sedikit, yang mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang amat sangat sedikit ini. Kata Allah, wa qalilun, sedikit sekali, min ibadiyah, ibad, abdun, ibadun, sedikit sekali di antara hamba-hambaku, asyakur, yang pandai bersyukur kepada aku. Bapak Ibu sekalian, golongan yang sedikit ini padahal golongan orang-orang yang dijanji ditambah terus nikmatnya. Kata Allah dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatku kepadamu. Wala in kafartum, tapi jika engkau kufur, inna azabi lasyadid, azabku sungguh amat pedih. Bapak Bupati, semua pejabat, tahukah Anda apa ayat terbanyak yang Allah ulang dalam Al-Quran? Bahkan diulang sampai 31 kali. Ayat yang kalau saya bacakan, saya yakin sekali seluruh yang hadir pernah mendengarkan ayat ini. Allah jarang mengulang ayat lebih dari 3 kali Bapak Ibu sekalian. Tapi khusus untuk ayat ini Allah ulang 31 kali di dalam Al-Quran. Ayatnya berbunyi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Coba dengarkan ayat ini. Ar-Rahman, surah favorit banyak orang. Ar-Rahman, nama Allah yang paling dia sukai setelah nama Allah itu sendiri. Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Al-Quran adalah perkataan ilahi Rabbina, Allah Tuhan kita yang menciptakan Kolaka Utara dengan semua kekayaannya, cengkehnya, coklatnya, lautnya. Allahu Akbar. Yang kemudian Allah katakan khalaqal insan
surah yang dimulai dengan nama yang paling disukai Allah. Allah yang mengajarkan Al-Quran. Tugasnya khalaqal insan. Kewajibannya Allah lah yang menciptakan. Hanya Dia dan hanya satu-satunya. Tidak ada yang menciptakan lain selain Allah. Khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah yang memberikan ilmu pengetahuan sehingga ada yang jadi polisi, ada yang jadi dokter, ada yang jadi bupati, ada yang jadi anggota dewan, ada yang jadi ustaz. Semuanya karena 'allamahul bayan. Allah yang memberikan penjelasan sehingga kita mengerti kenapa di udara pesawat bisa terbang, kenapa di atas laut kapal bisa berlayar. Itu semua atas izin Allah, Bapak Ibu sekalian. Tapi ingat, justru dalam surah yang dimulai dengan nama terbaik dari sekian Asmaul Husna Ar-Rahman, yang dimulai dengan ayat kedua, disebutkan kitab terbaik dari semua kitab yang Allah turunkan. Sebelumnya Allah turunkan At-Taurah kepada Musa, Az-Zabur kepada Daud, Al-Injil kepada Isa, dan yang terbaik adalah Al-Quran. Disebutkan pada ayat kedua. Nama Allah yang paling terbaik Ar-Rahman ayat pertama, Al-Quran kitab Allah yang terbaik pada ayat kedua. Al-Insan, penciptaan terbaik Rabb ada pada manusia, sampai kita dijuluki khalifah. Ingat ayat Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikah, kejadian Adam. Ingatkah kalian ketika Allah ciptakan Adam, manusia, Dia berkatakan pada malaikat, idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ciptakan khalifah di muka bumi ini, pemimpin, khalifah. Manusia dikategorikan khalifah. Maka Ar-Rahman nama terbaik Allah, Al-Quran kitab terbaik Allah, Al-Insan makhluk terbaik Allah, Allamahul bayan, ilmu adalah cara Allah mengangkat hambanya dengan ilmu itu. Bahkan ilmu itu tidak diberikan pada malaikat. Maka kemudian Allah katakan pada Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Apa yang membedakan manusia dengan malaikat? Ilmunya. Dalam ayat yang lain, yarfa'illah, Allah angkat alladzina amanu minkum, orang-orang beriman di antara kalian, walladzina utul ilm, dan orang-orang yang punya ilmu, darajat, berderajat-derajat. Andai bukan karena ilmu, subhanallah, saya nggak bisa berdiri di Lasusua ini di depan kalian. Kota yang luar biasa, sangat amat berpengaruh dalam kehidupan saya. Izin sedikit bercerita, singkat saja Bapak Ibu sekalian. Kata Lasusua sudah saya dengarkan dari tahun 90-an. Kata Lasusua sering terdengar di telinga saya sejak saya masih kecil. Bahkan ketika saya ke pesantren, saya dulu mondok di Jawa Timur Bapak Ibu sekalian, jauh. Saya tinggal di kota Makassar, saya pesantren di Gontor, di Jawa Timur, di Ponorogo. Jauh saya belajar Bapak Ibu sekalian. Tamat SD, sering sekali saya mendengar kata Lasusua terucap dari lisan ibu saya. Ketika mau berangkat, ibu bilang, insya Allah nak, saya akan bawa kamu ke pesantren. Tunggu kakek pulang dari Lasusua. Subhanallah, mana itu Lasusua? Saya nggak tahu di mana. Dulu Ustadz Fahru Rozi kecil tidak tahu di mana itu Lasusua. Sering dengar. Subhanallah. 6 tahun di pesantren, saya lulusan terbaik alumni Gontor waktu itu, alhamdulillah. Dapat beasiswa di kampus internasional di Sudan. S1 beasiswa, S2 alhamdulillah beasiswa, S3 beasiswa.
izin Pak Bupati, insya Allah pada hari ini saya menawarkan beasiswa. Saya akan uruskan insya Allah kepada 3 anak-anak Kolaka Utara sebagai tanda terima kasih saya kepada tanah yang disebut-sebut oleh ibu saya dulu, La Susua. Saya insya Allah akan uruskan. Mudah-mudahan saya bisa bawa mereka ke Mesir, ke Al-Azhar, atau ke Sudan, atau ke Madinah. Berikan saya 3 anak-anak yang insya Allah karena saya seleksi. Kita akan buka pendaftarannya. Saya akan uruskan beasiswa ke luar negeri insya Allah. Mohon doa dari Pak Bupati, ya, dan mohon doa dari semuanya. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah saya pada kota yang sering saya dengar di waktu kecil saya. Saya izin agak sedikit berjalan biar kemudian bisa melihat Bapak Ibu sekalian. Nanti silahkan dipasang di, ya, oke. Kepada daerah yang Masya Allah sudah sering amat saya dengar di telinga saya, yang saya sendiri pun baru kali ini menginjakkan kaki di sini Bapak Ibu sekalian. Saya sudah pernah diundang oleh Duta Besar Republik Indonesia di Roma, di Italia. Saya pernah diundang ke Belanda ceramah. Saya pernah diundang ke Paris, Prancis ceramah. Saya pernah diundang ke Istanbul, Turki ceramah, ke Doha di Qatar ceramah. Saya keliling berceramah Bapak Ibu sekalian. Tapi kota ini kota yang saya tunggu-tunggu. Kapan saya diundang? Hari ini saya diundang. Saya tiba tadi sore Bapak Ibu sekalian. Saya tidak istirahat. Tujuan pertama saya, di mana kebun cengkeh kakek saya dulu? Di mana kebun cengkeh kakek? Sudah dijual untuk sekolah cucunya, untuk pesantren cucunya. Ayah bunda, para pencari nafkah, wahai Bapak Ibu, hari ini Allah menakdirkan saya berada di depan Ibu. Tanah yang Masya Allah, dari sumber alamnya, dari cengkehnya, sekolahlah seorang ustadz dari Makassar, kakek ke Siwa, habis itu nyebrang ke La Susua. Hari ini cucunya terbang atas undangan bupati pakai pesawat atas izin Allah. Maka saya tidak sempat istirahat. Padahal besok pagi saya harus ke Pontianak mengisi. Terbang tanggal 8-nya ke Jakarta, tanggal 9-nya di Bandung Bapak Ibu sekalian, berkeliling. Tapi hari ini capek saya hilang. Seketika sampai di La Susua, saya langsung telepon tante saya, di mana kebunnya kakek. Nggak bisa tidur Pak. Hasil kebun itulah yang saya pakai beli tiket kapal bersama orang tua saya, yang akhirnya saya dibawa ke Gontor bersama 3 adik saya, 2 adik saya. Jadi kami 3 orang. Itu dari kebun kakek. Ibu saya hanya dosen. Uangnya tidak akan cukup membawa 3 anaknya sekolah di Jawa. Tapi itulah keberkahan rezeki Bapak Ibu sekalian. Kalau dicari dengan halal, siapa yang menyangka setelah 20 tahun lebih cucu kakek berceramah di kota yang kemudian mungkin kakek tidak lihat, tapi cucunya selalu doakan. Haji Abdul Latif, nama kakek saya, perantau, perkebun. Ada kakaknya di sini, namanya Haji Kadir, Abdul Kadir, Ustadz Kadir terkenalnya di sini. Itu subhanallah, saya melihat langsung tempat-tempat yang mereka berkebun. Bahkan 2006 ketika kami masih di pesantren, dapat berita yang luar biasa. Kakek kami meninggal di La Susua, meninggal di tempat dia mencari nafkah sebagai pekebun cengkeh. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, keberkahan, kesyukuran itu saling terikat satu sama lain. Ada nikmat yang Allah beri, tapi ada peringatan yang Allah berikan juga. Nikmat yang dititipkan, tapi ada peringatan yang harus kita berwaspada dan hati-hati. Lihatlah surah Ar-Rahman tadi, dimulai dengan nama terbaik Allah Ar-Rahman, dilanjutkan dengan ayat kedua tentang kitab terbaik Allah Al-Quran, dilanjutkan yang ketiga Al-Insan, makhluk terbaik yang Allah ciptakan, dan kemudian ilmu Allamahul Bayan, Allamahul Bayan, ilmu pengetahuan yang kemudian akhirnya menjadikan kita bisa hari ini menikmati hidup.
Anda bisa bayangkan perjalanan dari Kolaka tadi, alhamdulillah jalanan sudah banyak yang aspal. Bayangkan dulu, saya bisa bayangkan kakek tahun 90-an belum ada aspal waktu itu. Teknologi, ilmu pengetahuan membantu kita. Tempat yang ada yang subhanallah indah ini, lampu-lampu yang masya Allah, banner-banner yang luar biasa, tenda-tenda tahun-tahun sebelumnya belum ada Bapak Ibu sekalian. Kolaka Utara tahun pertama dan Kolaka Utara tahun 21 setelah usianya 21 tahun pasti berbeda Bapak Ibu sekalian. Itulah kelebihan ilmu pengetahuan, mengangkat derajat, membuat hidup jadi nyaman, membuat kita menjadi tenang. Tetapi ingat, Ar-Rahman, justru pada Quran surah inilah Allah titipkan 31 kali ayat Al-Quran menyindir orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Ustadz, saya hanya security Ustadz. Ustadz, saya hanya pedagang Ustadz. Ustadz, bersyukur. Ustadz, saya hanya honorer Ustadz, bersyukur. Ustadz, saya hanya guru ngaji. Lebih-lebih Anda harus bersyukur. Apapun jabatan Anda hari ini, apapun yang Allah titipkan hari ini, percaya Bapak Ibu sekalian, itulah versi terbaik menurut Allah. Anda layak menerima itu. Mungkin Anda minta sesuatu, Allah belum kasih. Kenapa? Karena kalau dikasih, bisa jadi Anda tidak mampu mengemban amanah itu. Karena kalau dikasih, bisa jadi Anda lupa sama Allah. Makanya Allah titipkan kepada orang-orang sesuai dengan kemampuannya menurut Allah. Maka yang diperbanyak bukan mengeluh tentang orang lain, bukan cemburu tentang rezeki orang lain, bukan cemburu tentang pendapatan orang lain, bukan cemburu tentang jabatan orang lain. Yang harus dipermasalahkan syukur kita, bukan nikmat Allah yang kurang, tapi syukur kita yang tidak ada. Padahal setiap kali kita melihat orang-orang di bawah kita, masih banyak yang lebih susah, masih banyak yang lebih susah hidupnya. Saudara-saudara kita di Gaza hari ini Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kita di Palestina hari ini sudah lebih 1 tahun berada di dalam tenda-tenda pengungsian. Air yang seadanya, air hujan dipakai mandi, dipakai minum, dipakai semuanya. Bahkan ada seorang anak Gaza yang karena kelaparannya dalam sebuah video tidak lagi bisa menemukan roti untuk dimakan. Maka yang dia makan adalah, mohon maaf sekali, gandum yang dicampur dengan pakan ternak hewan, yang akhirnya kemudian diolah sambil mendoktrin dirinya, ini roti, padahal bukan roti. Bahkan ada di antara mereka yang memakan roti yang sudah amat keras, yang gigi-gigi kita sudah tidak mampu mengunyahnya. Tapi begitulah anak-anak Gaza hari ini mengajarkan pada kita tentang kesyukuran, tentang bagaimana Allah menitipkan nikmat dan bagaimana kita mensyukurinya Bapak Ibu sekalian. Maka bersyukur. Apapun profesi Anda, kalau Anda ingin hidup bahagia, kalau Anda ingin hidup nikmat, kalau Anda ingin hidup tenang, matinya pun husnul khatimah, matinya pun tenang, nikmati semua titipan Allah dengan rasa syukur. Jangan menjadi orang yang kufur nikmat. Ingat, justru di surah Ar-Rahman Allah titipkan berulang-ulang setelah nikmat, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat lagi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa arti fabi ayyi ala? Nikmat Tuhanmu yang mana lagi wahai manusia yang kau dustakan.